Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah kalian sudah siap belajar? Ibu harap kalian sudah siap ya. Di pagi hari ini, pelajaran pertama kalian bertemu lagi dengan Bu Fatimah. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dan pelestarian tumbuhan. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik apa yang akan Ibu jelaskan hari ini. Manfaat tumbuhan yang paling berdampak besar bagi kehidupan kita adalah oksigen. Tanpa oksigen, sudah pasti kita tidak bisa hidup. Karena manusia ataupun hewan bernafas membutuhkan oksigen. Tanpa adanya oksigen, kita tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Kira-kira bagaimana ya oksigen itu didapatkan? Ternyata oksigen didapatkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Tahap pertama, tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah, kemudian dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Setelah itu, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida. Apa sih karbon dioksida itu? Karbon dioksida adalah udara kotor yang dikeluarkan oleh manusia ataupun kendaraan bermotor dan juga polusi yang dikeluarkan oleh asap pabrik. Karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Setelah diserap dan diproses di dalam tubuh tumbuhan, kemudian tumbuhan ini akan menghasilkan gula. Nah, gula ini bukan gula yang seperti kita makan, tetapi gula dalam tumbuhan yaitu berupa cadangan makanan yang nantinya akan menghasilkan buah. Selain gula, proses fotosintesis ini melepaskan oksigen. Nah, oksigen inilah yang digunakan manusia ataupun hewan untuk bernafas. Selain itu, ternyata tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya untuk kita, yaitu sebagai sumber makanan berupa karbohidrat. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar dan juga cadangan makanan. Jadi, tanpa adanya karbohidrat, sudah pasti kita akan lemas ataupun tidak kuat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, karbohidrat ini yang sudah pada umumnya kita tahu adalah nasi. Ternyata tidak hanya nasi yang menjadi karbohidrat. Ada ubi, jagung, kemudian beras merah, atau jika kalian ingin mau mengganti nasi dengan makanan karbohidrat lain, kalian boleh mencoba setengah potong singkong atau dengan 3 buah roti, kemudian 2 buah kentang, setengah buah talas ataupun 1 buah ubi. Nah, yang disebutkan tadi itu dapat menggantikan posisi nasi sebagai karbohidrat harian. Selain karbohidrat, ada juga manfaat lain dalam tumbuhan sebagai sumber makanan, yaitu protein. Protein dalam tumbuhan ini disebut juga dengan protein nabati. Contoh protein nabati diantaranya kedelai, kacang polong, kembang kol, labu, quinoa,
gandum, dan juga kacang merah. Protein sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan, membentuk antibodi, enzim, dan juga hormon. Dalam pengolahan makanan untuk sumber energi, tubuh akan menggunakan karbohidrat terlebih dahulu. Sementara itu, protein akan disimpan sebagai cadangan makanan dan digunakan jika benar-benar dibutuhkan. Misalnya saat kita berpuasa. Saat berpuasa, tubuh akan mengambil bahan bakar yang berasal dari karbohidrat terlebih dahulu. Jika sudah habis, maka proteinlah yang akan dijadikan sebagai bahan bakar selanjutnya. Kemudian, protein ini berperan dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita. Misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan juga rambut. Dan juga memelihara serta mengganti jaringan tubuh yang telah rusak. Jika kita memiliki luka di sekitar tubuh kita, kemudian kita mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup, maka luka tersebut akan cepat hilang. Kemudian protein juga membentuk antibodi yang mana berperan penting untuk melawan virus atau bakteri. Sehingga ketika kita terjangkit oleh virus yang sama, maka kemungkinan kita tidak akan mudah untuk terkena penyakit tersebut. Dan yang terakhir, dapat membentuk enzim yang dimana membantu proses mencerna makanan di dalam tubuh, khususnya di lambung, dan juga membentuk hormon. Fungsinya untuk membantu serta mengirimkan sinyal untuk mengatur proses biologi. Tumbuh-tumbuhan juga memiliki vitamin yang sangat berguna bagi tubuh. Vitamin ini memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, serta kekebalan tubuh. Yang pertama, vitamin A. Contohnya adalah wortel dan juga paprika. Nah, vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin ini membantu mata untuk melihat dalam cahaya yang redup dan juga membedakan warna benda. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderitanya sulit melihat ketika malam hari atau dalam cahaya yang redup. Yang kedua adalah vitamin B. Vitamin B ada berbagai macam dengan berbagai macam pula manfaatnya. Ada vitamin B1, B2, B3, B4, B9, dan juga B12. Yang diantaranya ada di berbagai macam sayuran dan juga buah-buahan. Vitamin B ini berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Jika kalian kekurangan vitamin B, maka sudah dipastikan kalian akan mengalami anemia. Biasanya, jika kalian mengalami anemia, kalian akan merasakan pusing ketika berdiri dari posisi jongkok ataupun duduk. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini biasanya terkandung di dalam buah-buahan yang rasanya asam, contohnya jeruk ataupun lemon. Vitamin C membantu penyembuhan luka. Jika kekurangan vitamin C, bisa menyebabkan gusi kalian berdarah ataupun sariawan. Vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan tulang terutama pada anak-anak. Jadi jika kalian ingin cepat tinggi, konsumsilah makanan yang mengandung vitamin D. Selanjutnya, vitamin E dan juga F terkandung dalam minyak biji matahari ataupun minyak zaitun.
Nah, vitamin ini membantu untuk memperlambat penuaan dan juga membantu untuk perkembangan otak serta mata. Dan yang terakhir, vitamin K yang terkandung dalam teh, buah bit ataupun gandum berfungsi sebagai menjaga. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai obat-obatan. Contoh yang pertama, kalian bisa menggunakan air rebusan jahe ditambah dengan sedikit gula aren ataupun gula merah untuk menghangatkan badan kalian, atau jika kalian merasakan mual, kalian bisa meredakan mual tersebut dengan mengkonsumsi air rebusan jahe ini. Selanjutnya ada sirih. Sama seperti jahe, kita gunakan sirih dengan direbus bersama air sampai matang. Nah, air rebusan ini kalian bisa gunakan sebagai obat batuk ataupun pendarahan pada gusi dan juga penghilang bau mulut. Yang ketiga, air jeruk nipis baik untuk kesehatan kulit kalian. Kemudian dapat melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, bahkan bisa untuk menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, lidah buaya cocok untuk kalian yang ingin merawat rambut dan juga kulit kepala. Jadi jika kalian ingin memiliki rambut yang lebat, kalian bisa membalurkan gel lidah buaya ke sekitar rambut dan juga kulit kepala kalian. Lidah buaya ini berfungsi juga sebagai penyembuh luka bakar. Misalkan tangan kalian kena api ataupun kena benda yang panas. Nah, kalian bisa balurkan gel lidah buaya agar luka tersebut cepat dinginnya dan juga cepat. Ternyata tumbuhan berguna sebagai bahan pakaian. Salah satunya adalah tumbuhan kapas. Di gambar sebelah kiri terdapat bunga kapas, sedangkan di gambar sebelah kanan terdapat proses bagaimana kapas akhirnya menjadi kain. Yang pertama, petani akan memanen bunga kapas yang sudah siap panen. Kemudian, kapas tersebut dipintal sehingga menjadi gulungan benang. Ketika sudah menjadi gulungan benang yang tipis, kemudian ditenun ataupun disusun benang tersebut sampai akhirnya menjadi kain. Setelah menjadi kain, baru penjahit akan membuat pola baju yang kemudian dijahit dan akhirnya menjadi sebuah pakaian yang bisa kalian gunakan. Selain itu, tumbuhan ternyata berfungsi juga sebagai furnitur dan aksesoris. Furnitur diantaranya meja, kursi, tempat tidur, dan juga rak. Sedangkan aksesorisnya ada kacamata, jam, tasbih, gelang, tempat untuk menyimpan Al-Quran, bahkan pensil. Ternyata itu semua bahannya berasal dari kayu, yaitu tumbuhan. Dan semua alat tersebut amat sangat berguna bagi manusia. Selain manfaat tumbuhan, kita juga perlu untuk melestarikan tumbuhan. Bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan? Salah satunya, dikembangbiakannya tumbuhan di suatu tempat yang bernama cagar alam. Cagar alam yang
sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat adalah Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya Bogor, tempat yang memang sengaja dibuat untuk membudidayakan, melestarikan tumbuhan agar tumbuhan tersebut tidak punah. Bahkan di sana ada pohon yang amat sangat besar, umurnya ada yang tahunan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Selain itu, juga bisa memanfaatkan kultur jaringan. Manfaat kultur jaringan yaitu agar dapat memproduksi tanaman sepanjang tahun tanpa takut dengan musim hujan ataupun dengan musim kemarau. Kemudian, manfaat lainnya yaitu untuk memperbanyak tanaman yang mungkin sulit diperbanyak dengan cara biasa. Atau kita ingin menghasilkan tanaman dengan sifat yang sama dengan induk. Bagaimana cara untuk melakukan kultur jaringan? Contohnya kalian bisa lihat di gambar, itu ada wortel. Yang pertama dipotong-potong wortelnya, kemudian nanti diambil bagian selnya yang kemudian ditempatkan ke cawan petri. Cawan petri itu seperti mangkuk yang terbuat dari kayu. Setelah tumbuh, sel tersebut menjadi kalus, kemudian dipindahkan ke tempat pertumbuhan. Ditunggu selama 4-8 minggu hingga tumbuh akar. Jika sudah tumbuh akar, kemudian dipindahkan ke polybag yang berisi media tanah. Nah, setelah itu baru bisa kita kembang biakan sampai nanti dia menghasilkan wortel yang bisa. Cara pelestarian tumbuhan selanjutnya yaitu dengan cara reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali. Biasanya hutan-hutan yang sudah gundul atau yang pohonnya sudah ditebang, kemudian dilakukan reboisasi. Apa sih gunanya reboisasi? Reboisasi ini berfungsi agar tanah tidak longsor. Karena jika tidak ada pohon di tanah tersebut, nanti ketika hujan turun, maka tanah tersebut akan terbawa bersama air. Tetapi jika ada pohon yang tumbuh di tanah tersebut, maka tanah tersebut akan diikat oleh akar pohon yang ada di sekitar tempat tersebut. Jadi jika ada hujan, otomatis tanah tersebut tidak akan terbawa, sehingga tidak terjadi longsor. Selanjutnya, bisa juga dengan tebang pilih. Apa sih tebang pilih itu? Tebang pilih adalah cara untuk memilih pohon yang mana sudah siap untuk kita tebang. Jadi, ketika menebang pohon tidak semuanya kita tebang sampai gundul, tetapi kita harus pilih mana pohon yang sudah berumur siap ditebang, mana yang harus menunggu beberapa tahun lagi untuk siap ditebang, ataupun mana pohon yang memang tidak boleh ditebang. Itulah gunanya tebang pilih agar hutan tidak. Sekian penjelasan mengenai manfaat serta pelestarian tumbuhan. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Semoga yang Ibu jelaskan juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.